Otak sindikat jual beli ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja menjelaskan nekat terjun ke bisnis ilegal tersebut karena terlilit hutang. Tersangka juga mengaku pemirsa sindikat yang dioperasikannya merupakan satu-satunya sindikat yang melancarkan bisnis ilegal jual beli organ ginjal di rumah sakit militer di Kamboja. Tersangka sekaligus otak sindikat jual beli ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja, Hanim, mengaku terjun ke bisnis ilegal jual beli organ ginjal berawal pada tahun 2019 lalu. Tak lama setelah ia menjual organ ginjalnya karena terlilit hutang. Pada akhir tahun 2022 hingga akhirnya tertangkap, Hanim telah memberangkatkan sedikitnya 31 orang korban. Tak bekerja sendiri, Hanim dibantu 9 orang rekannya dengan tugas yang berbeda-beda, yaitu mencari calon korban, termasuk pengurusan paspor. Rumah sakit itu mengharuskan saya untuk mencari pendonor. Nah, di situ saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Yang mengatur operasi di sana itu profesor dari negara Cina. Cuma benar atau tidak namanya saya kurang pasti. Yang pasti itu namanya yang saya tahu itu namanya Pak Chen, Prof Chen ya. Kalau dokter-dokternya itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Kamboja, ada juga dari Cina. Kalau pasien-pasiennya, kalau penerimanya, SIP-nya itu ada yang dari Malaysia, dari Indonesia, dari Jepang, dari Korea, sama dari Singapura. Hanim juga mengaku sindikat yang dioperasikannya merupakan satu-satunya sindikat yang melancarkan bisnis ilegal jual beli organ ginjal di Rumah Sakit Militer Prehket Mealea, Phnom Penh, Kamboja. Selain itu, sebelum diberangkatkan ke negara Kamboja untuk menjual organ ginjal, para korban ditampung di salah satu kontrakan di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk menunggu permintaan dari pihak rumah sakit. Sebelum pemberangkatan kan kita dikumpulkan di kontrakannya di Bekasi itu yang di Tarumajaya itu. Setelah itu setelah di sana sudah siap, di rumah sakit sudah siap, kita berangkatkan ke rumah sakit. Di rumah sakit ininya di rumah sakitnya tinggalnya di lantai 3. Medical check up apa setelah medical check up kan otomatis ada ada pencocokan DNA darah. Nah, kalau udah ada yang cocok, baru mereka itu dipertemukan sama pasiennya. Kemudian tanda tangan persetujuan kan, kayak sejenis kalau di Indonesia itu advokasi ya. Cuma kalau di Indonesia ribet di sana kan cuma dijelaskan di situ ada setelah donor ginjal itu gini. Setelah persetujuan itu langsung ditentukan tanggal-tanggalnya, tanggal operasi-operasinya. Sehari itu 2 orang. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyatakan faktor utama para korban menjual ginjal karena tekanan ekonomi. Menurut saya itu diiming-imingi. Tidak lagi diajak bekerja ke luar negeri, tapi diajak mendonasikan, ya, meminta menjual organ tubuhnya khususnya ginjal di luar negeri. Entah kenapa, atau mungkin juga karena rayuannya maut ya, rayuannya hebat itu, maka mereka kemudian mau. Atau apakah juga rayuannya itu juga dengan sedikit tekanan, bisa juga gitu ya, sehingga mereka kemudian lalu akhirnya oke lah, pergi saja, mau saja mendonasikan ginjal, toh yang diambil cuma satunya masih bisa dan masih bisa hidup begitu ya. Nah, mungkin juga karena tekanan kemiskinan, maka ya sudahlah, nggak apa-apa gitu ya, apalagi dengan iming-iming beberapa ratus juta rupiah.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 12 tersangka kasus jual beli ginjal manusia jaringan internasional. 2 dari 12 orang yang ditangkap itu merupakan anggota Polri dan petugas imigrasi. Sementara 9 tersangka lainnya adalah mantan pendonor yang pernah menjual ginjalnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.